yang heboh di kalangan kami, maksudnya di kalangan tim-tim kami yang kebetulan satu kontributor. Saya bukan reporter, tapi ada kan Ya, kami yang segera kontributor ketika ada program untuk ditayangkan, misalkan si bola kita harus ngatur izin dulu, izin naskahnya dulu, mengajukan naskahnya dulu dan lain-lain. ya. Seperti itu. Yang jadi heboh di kalangan kami adalah teman-teman di Expos ini kok segampang itu, artinya intinya itu program gagal lah, artinya program gagal. Harusnya sekelas kami saja yang program receh-receh ini, kami harus melalui berbagai macam tahap Ya, ya. untuk bisa nyampe ke rumah produksi. Kok ini bisa selolos itu, sedangkan ketika saya melihat teman-teman yang ada di redaksi, mulai dari kameramennya, misalkan ada yang nulis naskahnya dan lain-lain, ini sulit banget ya kita untuk komunikasi. Walaupun semalam kita coba teman-teman yang mungkin bisa kenal dengan yang ada di program Expos itu, kita bisa nyambung, tapi ternyata sampai hari ini kan belum. Artinya ini dampaknya dari tayangan itu, makian, bahkan saya sendiri juga sangat bingung. Bukannya bingung, saya takut sebenarnya. Misalkan saya ini adalah orang Trans 7 dan saya juga santri Lirboyo, tapi kami berat untuk saya tidak harus memilih. Saya yakin saya harus kembali ke Lirboyo. Kami lebih ke Lirboyonya. Dan ini tadi sampai hari ini memang teman-teman menyimpulkan ini sangat nyata sekali adalah pelanggaran dilakukan oleh teman-teman jurnalis yang ada di rumah produksi itu. Juga saya rasa kalau tidak didesain, bagaimana seperti inilah menggelapkan sebuah barang haram lah, misalkan ada sabu-sabu yang harus dikirim dari luar pulau masuk ke Kediri misalkan, ini sangat riskan untuk dibicarakan. Pasti melibatkan orang yang kuat, orang yang lebih dalam, pasti punya tujuan. Oke. Sampai tadi sempat mengatakan ada stiker HTI, artinya memang di situ banyak sekali XX ya, orang yang terafiliasi dengan HTI. Saya melihatnya pertama kan secara geografisnya kan, secara geografis di Jakarta Timur itu kan yang PT-nya kan, rumah produksinya kan ada di situ, Jakarta Timur. Sedangkan saya kan jarang sekali untuk di kantor pusat. Kita kan cuma jalanan, artinya orang-orang yang hanya di ujung, di Tombak kan. Jadi dalam waktu beberapa hari dekat ini memang tuntutan dari teman-teman saudara-saudara Himasal yang ada di Jakarta itu memang kepingin pihak-pihak yang terkait dengan produksi video itu harus memang nampak sih. Sampai hari ini kan sulit banget ini. Sangat ya, kalau memang ada yang merasa atau memang menyimpulkan, berdasar banget sih. Berdasar banget kalau memang di sini ada desainer Trans 7, alumni 212, memang berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ku bedek nabi. Santri itu apa itu? Salam saking Madiun ya bahasa Ya. Ini jadi gini, kemarin kan saya posting soal VT saya yang di TikTok itu, tak posting di Facebook soal pembelokan nasab keilmuannya, sanad keilmuannya Mbak Hasyim Asy'ari ya, oleh Jeffrey Anggara. Itu adalah
Ipin. Baca videonya dia, lalu saya tempelkan juga sanad kegurannya Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu saya pindah posting ke Facebook. Lalu ada akun yang namanya Rika Bae, ini langsung komentari dengan menampilkan screenshotan ini. Nah, di sini ada paling atas ini adalah Laskar Sabilillah 88. Ternyata setelah dari Cyber Army Nahdliyin meng-cross check siapa sebenarnya Laskar Sabilillah 88 ini, ternyata adalah seorang Khabib. Ini orangnya. Ini sudah beredar kemana-mana. Nah, lalu akun yang memosting screenshotan itu di video saya itu adalah nama Rika Bae. Ini ternyata adalah akun baru. Saya posting tanggal 15 Oktober, dia pun baru dibikin 15 Oktober. Jadi ini akun hoax. Akun bodong gitu ya. Ditambah lagi tiba-tiba si siapa? Sebentar, ini ini Sandi Jenderal ini langsung membuat video yang menggiring opini, meyakinkan orang bahwa PWI itu dibalik Trans 7. Sedangkan akun dia juga nyepil screenshotan tadi yang hitam itu tadi, yang dari Rika Bae itu, dan itu ada di video saya, bisa dicek. Itu dia mengatakan bahwa PWI dibalik Trans 7, dan tujuannya PWI katanya untuk menghancurkan habaib, lalu tujuannya adalah menghancurkan Islam. Ini adalah framingan yang tidak bisa dibiarkan. Jadi intinya Kang Pribumi ya, kalau menurut saya ini memang ada sebuah skenario untuk membenturkan PWI dengan santri. Yang jadi target sekarang yang jadi sasaran adalah Pondok Lirboyo. Baik. Itu loh. Siap Mas Santri. Saya bisa menanggapi ya. Ini kan sejak tahun 2017 ini melakukan riset untuk menjadikan tayangan yang dapat dikonsumsi bernilai edukasi. Kami berhubungan dengan orang-orang yang suka nguri-nguri budaya atau orang-orang kampung yang memang itu. Kalau hari ini saya disuruh untuk mengingat-ingat apa orang-orang yang konsen di bidang budaya, kesenian, terus paham sejarah dan lain sebagainya, saya kira kami jarang menemukan itu di posisi Trans 7-nya. Trans 7, teman-teman kami lebih memposisikan beliau-beliau misalkan orang yang ahli di cagar budaya, orang yang ahli di riset ke lokal wisdoman kita. Mereka lebih nyaman dengan di lokasi mereka sendiri-sendiri. Mereka juga tidak begitu tertarik dengan entertain. Misalkan orang-orang PWI lah misalkan. Saya kemarin itu kan ada di Pasuruan, ada di Mojokerto, kemudian di mana Tulungagung Galek. Mereka sering mengatasnamakan saya juga ada di BBI gitu kan. Oh ya, artinya saya melihat beliau-beliau itu mereka lebih nyaman di daerahnya masing-masing, enggak begitu tertarik dengan masuk ke produksi atau usaha permediaan, Kang Mas. Artinya mereka mungkin, saya kira 10% nggak nyampe lah untuk mereka berpikir ikut di dalam industri itu. Nah, dan gini Kang, ini rahasia umum ya. Anggota PWI ini termasuk saya dan teman-teman yang lain ini kan kita juga warga Nahdliyin yang notabene juga berakar dari pondok pesantren. Meskipun saya tidak pernah nyantri secara resmi, tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa guru saya sendiri juga dari Tebu Ireng, dari Al-Falah Jember ya, juga ada. Itu nggak mungkin saya mau mengkhianati saudara-saudara saya yang masih pesantren atau lagi pesantren seperti Tebu Ireng gitu. Kalaupun ada rencana seperti PWI, saya otomatis saya dan teman-teman yang lain yang berakar dari pesantren juga pasti tidak akan setuju kita untuk mendiskriminasikan saudara kita sendiri, dan itu nggak mungkin gitu loh. Apakah kita akan menyerang saudara kita sendiri kan, secara garis besarnya kan itu. Jadi saya jadi punya pemikiran begini, ini cara mereka untuk napuk nyilih tangan lah bahasa Jawa nih.
dengan Trans 7 yang sebagai yang suruh nabok gitu loh. Tak terus selalu di framing bahwa PWI lah dibalik Trans 7. Mereka Jadi itu seolah-olah PWI dan santri itu mau dibenturkan. memanfaatkan momentum menyeret-nyeret PWI ke arah. Iya. Iya. Oh ini izin kan? Mohon maaf, Iya. saya mau izin dulu sebentar. Itu tadi ada opini PWI di belakang Trans 7 dan ada videonya. Itu kan bisa dilaporkan. Nah, begitu dilaporkan, nanti kan ada namanya fitnah di situ, kena ITE UU ITE, dan itu nanti akan terbongkar semuanya. Harusnya ada yang mau berani melaporkan itu. Kan itu Emang ada ya, fitnah. Raden? Videonya ada ya? Ada tadi itu yang dikasih tahu itu, yang menggiring opini itu. Atribut PWI juga. Iya, si Sandi Jenderal ini itu Kibin. Dia pernah berhadapan sama saya, Kang Pribumi. Jadi saya pernah live. Waktu itu saya memang langsung angkat tema agak frontal gitu. Usir balik dari NKRI. Dia tiba-tiba masuk, nantang-nantang saya suruh ke Kalimantan. Terus tiba-tiba gini, terus saya naikkan kan gitu. Dan dia selalu kalau dinaikkan di komal-komal saya dan teman-teman, seolah-olah kayak orang ngomong tapi suaranya nggak keluar, seolah kayak di mute gitu, padahal nggak di mute. Jadi dia memang ahli playing victim, dan ternyata dari teman-teman juga yang sudah lama kenal dia memang mukibin akut keluarganya. Cuma kakaknya dia saja yang tidak jadi mukibin. Sandi kok namanya hampir sama dengan PT yang menjadi rumah produksi toh Kang. Sandika kan PT, kayak PT yang produksi gitu. Coba dari ketua PWI Ini dia ada yang berani kerjanya di melaporkan. Kalimantan Timur, dekat TKN. Saya sudah nyari info tentang dia. Ya kalau nanti seharusnya dari juga saya mau koordinasi dengan teman-teman gimana caranya orang ini harus istilahnya mau diapakan gitu. Kalau memang cuma kan untuk bukti bahwa si Habib ini adalah pemilik akun Laskar Sabilillah walaupun itu saya dapatkan di grup PWI adalah dari Sabar Army Nahdiyin gitu ya. Tapi kan kalau tidak serta-merta ada bukti valid gitu. Jadi rencana ini PWI Tegal ini mau menyamperi si orang yang difoto itu, si Habib yang di Tegal itu, yang disinyalir adalah pemilik akun dari Laskar Sabilillah 88 itu, yang mengatakan bahwa PWI di belakang Trans 7 gitu loh. Oh iya. Kalau kami mencatatnya seperti ini Kang, ketika kita bekerja sama dengan warga masyarakat yang sekarang ini, saya juga tahu kalau mereka juga PWI. Mereka aktifnya kan sebenarnya Mohon maaf Kang Pribumi, agak keras sedikit suaranya, bisa nggak sedikit siap. volumenya? Oke. Bentar. Siap. Teman-teman PWI, dari tadi kan saya pernah menyampaikan bahwa kalau di belakang Trans 7 atau program ekspos lah hari ini ya, misalkan ya, kalau program lainnya kan banyak, tapi nggak mungkin habaib, misalkan para habaib itu dopleng di program kita, kan nggak mungkin. Yang di edutainment nggak mungkin lah, karena memang ini setiap apa yang akan kita tampilkan itu pasti by riset. Misalkan kita makan jagung itu kan harus ada risetnya, kalau jagung itu nggak beracun dan lain sebagainya. Artinya ini sangat detail, dan yang bisa kita ajak kerjasama selama ini adalah teman-teman yang belakangan saya tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkegiatan di BWI, yang menunjukkan situs yang ada korelasinya dengan sejarah dan ada artefaknya, dan kemudian dikemas menjadi sebuah liputan. Misalkan sempat yang terakhir di pondok Ringinagung kemarin itu, teman-teman yang di lokal, dan mereka enggak begitu tertarik dengan industri permediaan. Justru yang saya lihat, saya pribadi loh Kang, mohon maaf, saya kan nggak tahu di sini PWI atau PWI akut atau Muhibin akut, saya kan nggak tahu. Ini sisi saya pribadi ya. Ini yang lebih suka dengan produksi itu kan, saya melihat di Jombang, di kecamatan Jombang daerah Tugu itu kan orang-orang yang marganya marga Arab.
Saya nggak tahu mereka HP apa enggak. Yang lebih tertarik ke industri ini. Begitu. Kalau ditanya apakah bisa dikatakan di belakang ekspos itu orang PWI, saya kira enggak lah. Saya kira enggak. Ya nggak ada. Nah, jadi gini Kang Pribumi ya, kalau kenyataan saya sebagai sekarang masuk di PWI itu, kita kan selama ini seperti Kiai Imad pun seringnya melarinya ke YouTube atau media sosial yang lain dari teman-teman. Seperti saya lari di TikTok, larinya ke TikTok itu ya satu ini, kebanyakan orang-orang PWI yang dari akar rumput ini kan berdasarkan keikhlasan karena keterpanggilan hati untuk menyuarakan kebenaran gitu. Meskipun bahkan di kelompok kita sendiri, kalau ada orang-orang, ini terjadi di tempat saya juga, dia seorang komandan laskar kabupaten, tapi ketika terjadi bentrok, dia seolah-olah cuma nyari untung, nyari ini dan sebagainya gitu. Orang-orang seperti kita pun keluarkan gitu, kita nggak butuh orang-orang yang seperti ini. Nah, apalagi sedangkan dari keterbatasan dana kami setiap kabupaten saja sangat minim gitu loh. Kita benar-benar mengandalkan dari sumbangsih sesama anggota dan dari donatur beberapa kiai atau simpatisan dari PWI. Dan kalau untuk masuk ke industri entertainment itu jelas biayanya kan sangat mahal, dan saya rasa nggak ada memang kita untuk berpikir arah ke sana gitu loh. Dan mohon maaf ya Kang Mas, kalau pikiran saya nggak ngomong masalah biaya. Yang saya lihat teman-teman yang peduli dengan sejarah, artefak dan naskah-naskah itu kan waktunya sangat terbatas untuk berbagi kan, sangat membagi gitu loh yang saya lihat itu. Karena kalau diajak, iya betul. Saya kira enggak lah. Yang setahu saya. Saya juga nggak melihat apa yang. Ya itu memang teman-teman yang tergabung di PWI itu ya memang kondisinya begitu. Aktif di permediaan kan jarang sekali. Kalau nggak salah, Iya, betul. Yang dari Buntet itu ya, Kiai Abbas itu ya. Ya, Kiai Abbas kan juga jarang buat tampil di TV dan hampir nggak pernah kayaknya. Lalu dia larinya juga paling-paling ya lewat YouTube pengajiannya kan gitu. Iya. Dan di Trans 7 kan yang diambil memang mubalek, bukan seorang kiai lah kalau saya sendiri mencatatnya. Ini bukan kiai yang pesantrennya konsen di dunia keilmuan khusus pesantren. Misalkan saya lihat siapa yang terkenal kemarin itu, Gus siapa yang gondrong itu sini Mas? Ya Gus Miftah. Ya bukan karismanya. Itu sampean percaya itu? Nah, maksudnya kan seperti ini. Gus Miftah itu kan besarnya di panggung, artinya di publik. Berbeda dengan kiai-kiai sepuh yang ada di pesantren. Kemudian karena ada dana mungkin ya, mohon maaf kalau keliru. Ini versi kami, akhirnya kan membuat sebuah pesantren. Dan yang dikonsumsi intinya kan gini Mas, maaf saya potong ya. Siap. Intinya kan gini, kalau media itu mengambil yang terkenal, benar nggak? Lah itu iya. Dan saya nggak. Karena apa? Dia mencari viewer kan. Ya, saya paham itu. Yang mana yang terkenal? Yang terkenal mungkin sekarang siapa lanjut Gus siapa yang dari Buntet itu, dan Kiai Imad mungkin ya. Saya juga nggak pernah ngerekod beliau-beliau besar di panggung, enggak. Beliaunya kan mungkin dari rumah keluar gitu kan. Kalau yang seperti Gus Miftah menjadi dari luar besar dulu baru ke rumah bikin sesuatu, yang itu yang biasanya digandeng oleh produksi media untuk industri ini gitu kan. Teman-teman PWI kan ada yang dari petani, ada yang peternak, ada yang kerja di pasar, tapi mereka memiliki daya ingat yang tinggi untuk menunjukkan ini loh, ini sebuah batu yang dulunya menjadi prasasti dan lain sebagainya gitu kan. Mereka nggak punya waktu untuk bijak kerjasama di bidang industri entertain. Saya kira seperti itu pandangan saya pribadi. Jadi jawabannya
Kan seperti itu Kang Mas. Bos. Setuju itu Kang. Memang kenyataannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbah Nur Sejati ini dari Malang ini. Mbah Nur, ini pasti dekat dengan almarhum Gus Agus Sunyoto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketahuan itu milik akunnya orang Habib dari Tegal, namanya Rekon Cakrabuana. Dari anggota kita yang dari PMII dan dari PBI wilayah Tegal sudah mengungkap semuanya. Makanya kita harus waspada. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa dari 10 propaganda yang telah saya sampaikan di setiap jamaah, kondisi ini kan memang sudah dibuat oleh beliaunya secara sistematis, pragmatis, dan betul-betul di saat 2 tahun 8 bulan belum bisa menunjukkan identitas sahnya, dia begitu gencarnya mengatur satu, bilang teriak maling, dia maling. Yang harus kita pahami dan harus dibenturkan dengan fitnah. Yang kedua, yang ketiga, dia masuk dalam jajaran pengurus besar daripada PBNU. Yang kelima, dia sudah menyatukan keluarganya dengan kaum ulama. Dari situ kiri itu ada 4. Dari Lirboyo itu mantunya juga Habib, ada 4. Terus dari Ahyar sendiri itu dia juga punya mantu Habib. Itu sudah yang ke-7. Yang ketiga, dia masuk ke jajaran kiai-kiai ulama-ulama kita yang salaf. Itu dilihat seolah-olah kancahnya beliaunya setelah keluar dari rumahnya para kiai itu seolah-olah apa yang telah terang benderang di mass media itu disetujui. Yang ke-9, dia telah memasukkan dalam bentuk ke majelis ulama itu bentuk makanan-makanan. Nah, yang ke-10 ini sudah di depan mata kita. Kita punya seorang kiai yang katanya berjalan aja pakai Quran, berbicara aja pakai hadis. Dengan manisnya, dengan kelemah lembutannya, apapun tingkatannya kiai dari pribumi akan terlena. Salah satu contoh di mass media sudah kita tahu adalah Gus Bah. Ini di depan mata kita. Dengan terang-terangan dia menyatakan dirinya adalah bahwa Habib Ja'far itu adalah waliullah. Maka tempatkan yang indah di dalam kubur umum yang telah menghancurkan kuburan para leluhur, para pahlawan bangsa. Ini nyata, bukan fitnah. Jadi kita harus waspada dengan fitnah-fitnah, maling teriak maling, ya seperti itu. Dan bahkan ini kancahnya nanti, dia akan mengumpulkan lagi semuanya Habib, dan MUPIB-nya di Monas itu adalah doa bersama untuk tujuan kesadaran Indonesia. Hebat kan? Tapi kembali bahwa dari orang-orang yang telah tersadarkan diri ini,
sehingga tetap memegang teguh bahwa kebenaran itu akan benar dan kezaliman itu akan lenyap di muka bumi ini. Yang ke-11, bahwa di dalam peristiwa Trans 7 ini sudah, jadi dari pihak adik-adik kelas dari PMII, saya koordinasi dengan Profesor Dr. Maskur Alim Muska, yang dia wakilnya Jatman dari Galwi, itu kerjasama dengan pihak HTI. Jadi ada 12 naskah yang telah disampaikan itu disusun rapi, sehingga kalau direktur untuk operasional dan penyiaran itu tidak tahu, itu akhirnya masuklah beliaunya ke dalam ruang di saat pada waktu kegiatan. Setelah dikumpulkan semuanya itu dari 12 itu, yang ada itu kurang lebih sekitar 5, jadi yang 7 tidak ada. Masa dia ibaratnya sebagai pekerja, nah 2 hari tidak ada masuk, itulah. Karena kenapa? Di dalam tubuhnya Trans TV itu banyak orang HTI. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah berita A1. Jadi kita punya sendiri dari PWI, jadi punya tempat sendiri, sehingga kita ini tidak akan termakan dengan adanya fitnah. Memang dia gerakannya seperti itu, mengadu domba antara kiai dengan kiai, kiai dengan ulama, pakar nusa, dan itu dengan PWI. Salah satu contoh misalkan, tidak apa-apa kamu PWI LS ini kamu berhentikan, tapi dari pergerakan dari PBNU sendiri, dari pakar nusa, dari Ansor, itu harus ada tindakan penyelewengan sejarahnya daripada NU dan sejarahnya NKRI. Tapi selama ini bungkam, diam, kita teraniaya, persekusi. Apa tindakan orang-orang di atas dari ketua PBNU? Orang bodoh, tidak perlu tanya. Ngapain kamu tanya-tanya? Nanti kualat percaya kepada Habib aja, coba ini. Apakah terus ini dibiarkan? Apa tindakan kita di saat pada waktu Ma'ruf Amin, anjing, babi, monyet, jongosnya presiden? Adakah tindakan dari kita? Tidak ada. Gus Dur buta hati, toh. Mana ada? Agil Said Rishad itu anteknya si A. Mana? Baru terbentuklah oleh Allah lewat Abbas Buntet, yang cucunya dulu adalah Laskar Hizbullah di saat pada perang 10 November yang telah diperintahkan oleh Yai Hasyim Asy'ari. Jangan perang dulu, tunggu pahlawan kita dari Buntet. Ini nyata, ini fakta. Adakah di saat pada waktu Gus Dur, apa itu Gus Dur buta mata, buta hati? Loh, kalau orang buta hati itu sudah dimatikan dalam kondisi seperti itu, secara spirit. Mana ada? Hanya saya tahu satu orang sahabatnya Gus Dur yang ada di Wonosobo, namanya Kiai Haji Romo Alimin Al-Ayubi. Cuman itu aja, coba bayangkan. Terus ini ditambah lagi dengan bangsat-bangsat dari PBNU yang dari Nahdien dikatakan bodoh-bodoh. Dari situ kita ini sudah betul. Makanya dengan keberadaannya PWI, bingung ini orang-orang FPI, bingung ini orang-orang, karena kita akan kita harus tetap teguh jalan. Gitu loh. Kalau soal kurafat, tidak usah kita bicarakan. Biarlah nanti yang menilai itu adalah alam dengan keadaan gitu. Tapi kalau sudah tarim ini, Jawa itu adalah pintu tarim, bahwa semuanya kemerdekaan yang dirampas beliaunya. Dulu dia
dengan nyawa dan darahnya siap. Itu apapun setitik kemerdekaan merasa dia yang berbuat, itu yang harus kita lurus dan kita bela. Masalah khurafat biarkan aja ya. Jadi kita nanti jalannya tidak keliru, itu udah di situ. Coba jawab dengan jujur, ada ndak dari Ma'ruf Amin biadab, babi, monyet, anjing jadi wakil itu nih? Mana ada? Seluruh pondok-pondok pada bilangnya adalah ahli fikih. Ini sudah di depan mata kita ini. Leluhur-leluhur kita, orang-orang kita, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sentot, Pak Rudirjo, semuanya dihabibkan lagu. Coba ya, kenapa kok diem? Dari pondok-pondok kok diem? Baru kejadian Trans TV ini baru nanti terbuka. Baru kejadian nanti Gus Tom, anak saya yang di Winong, itu adalah jalan terbuka. Tidak ada menemukan kebahagiaan itu tanpa pengorbanan. Sampai kapan kita ini menunggu? Sedangkan Banser yang di Tangerang sampai tidak wujud muka sudah hampir 1 bulan. Mana ditindaklanjuti dari pihak kepolisian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jainur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal ke saking Magelang, Jawa Tengah. Ini sudah jelas depan mata kita ini dibutakan. Tidak semudah itu, apalagi dengan cara-cara dijaga dengan spiritual, lalu didengung-dengungkan. Kalau Allah tidak menggerakkan yang namanya mujadid, yaitu dari Kiai Haji Mahyudin Al-Banti. Dulu itu orang FPI itu beliau. Itu lihat tahun 2021. Pada waktu Allah telah membuka berikan satu jalan. Pada masanya setelah peninggalmu Muhammad, dalam satu pintu nanti ada seseorang yang telah aku tuntun, dialah adalah pembaharu. Ini masih satu, ini 2. Bagaimana dengan jas merah Dadatul yang Besno Bung Karno? Saya minta 10 orang untuk mengguncang. Ini 1 orang Mahyudin. Yang 9, 10 itu ya jenengan-jenengan ini yang tidak terkontaminasi selalu dalam sadar diri. Bayangkan berapa itu? Tidak ada. Majelis Ulama Indonesia bungkam. Apa ada rukun Islam sampai 6? Isra Mi'raj 70 kali. Orang yang percaya Quran hadis tapi tidak percaya tawaduk sama Habib sesat. Loh, itu umum. Diem ini, coba bayangkan. Dengan khurafat yang ditampilkan menyembah dia ini berhala, kuburan yang dia seperti itu, mata kita diem. Mana muncul satu pondok di seluruh Nuswantara itu mengatakan seperti itu? Tidak ada, kecuali pada waktu dibilang mata buta, hatinya buta. Kelemahan orang Indonesia itu satu. Apa itu? Tidak berani membongkar kebusukan hukum.
Mati ini sudah diburu pikirannya. Makanya kalau saya katakan misalkan seperti Banser, Ansor, NKRI harga mati, pikiranmu, hatimu sudah dimatikan oleh Habib. Tarim dikatakan Jawa itu tanah tarim, kok diem kamu? Kok bangga bilang NKRI harga mati? Nah sudah dimatikan, kok Indonesia dimiliki tarim kok diem? Nyata semuanya seluruh Nusantara ini. Dua. Saya kadang sampai ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Allahumma adkhilni mudkhala siddiq sultanan nasira. Masukkanlah dalam kebaikan dan keluarkanlah dalam kebaikan. Terus pakai NKRI harga mati, Pancasila jaya. Bagaimana jaya hatimu dan pikiranmu? Tanah Jawa dijadikan tanah tarim kok. Diganti tarim kok diem gitu loh, coba. Barulah dirapatkan pada waktu di daerah Cirebon oleh Abbas pun. Orang kita ini, tapi tetap bahwa Allah itu innallaha ma'as-sabirin wal yatalataf, tapi di dalam hatinya, di dalam hati kita adalah Asadullah, sebagaimana Sayyidina Karamallah, Sayyidina Asadullah, Sayyidina Ali Saifullah. Di dalam hati kita ini pedang, di dalam hati kita ini macan, tapi di dalam luarnya lemah lembutan, sehingga kita tidak akan tertipu. Coba jenengan renungkan, NKRI harga mati, sudah mati kita ini. Sudah nyata-nyata tarim, tanah Jawa tarim. Dan Bodetabek semuanya, pintunya semuanya bergelomboran, itu miliknya Habib.